Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 6, dan 9 akan memaparkan teori dari George Kelly. Selamat menyaksikan. George Kelly lahir tahun 1905 di Perth, Kansas. Dia adalah anak tunggal dari keluarga yang taat agama karena ayahnya adalah seorang pemuka agama. Dia belajar di bidang sosiologi di perguruan pada tahun 1930 di University of Edinburgh, Scotland. Selain itu, dia juga mendalami bidang oratori, public speaking, dramatik, serta pemerintahan. Awal ketertarikannya pada psikologi setelah membaca artikelnya Freud. Kemudian mempelajari psikologi selama 9 bulan dan berhasil meraih gelar doktoral dari University of Iowa. 12 tahun mendalami bidang pendidikan dan mengembangkan konseling klinis di Kansas Barat. Setahun mengabdi di University of Maryland, lalu menggantikan Carl Rogers di Ohio University sebagai kepala program pelatihan klinis. Mendapatkan sarjana strata 1 di Friends University di Kansas dan Park College di Missouri. Pasca sarjananya di University of Kansas, University of Minnesota, dan University of Edinburgh. Kelly pernah menjadi psikolog lepas dari Perang Dunia Kedua. Kelly mendapatkan gelar profesornya psikologinya di Ohio State University dan Brandeis University tahun 1955. Menulis teori dalam 2 volume buku, yaitu yang pertama The Psychology of Personal Construct, dan beliau meninggal pada 6 Maret 1967. Struktur kepribadian menurut Kelly. Teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruknya, yang dimana konstruk yakni suatu konsep yang berisikan elemen pengetahuan untuk menginterpretasi atau menafsirkan dunia. Seseorang yang menggunakan konstruk untuk menafsirkan dunia atau lingkungannya, serta mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang mungkin dialaminya. Nah, konstruk dan konsekuensi interpersonal menurut Kelly berpendapat bahwa konstruk yang diterapkan individu kepada orang lain akan berpotensi untuk dapat digunakan pula untuk dirinya. Nah, contohnya ya, seseorang tidak dapat menyebut orang lain tidak pintar tanpa membuat dimensi tidak pintar dalam kehidupannya juga. Dinamika kepribadian. Kelly menguraikan ke dalam bentuk 11 corollaries yang dijadikan sebagai konsep dasar spesifik dalam menjelaskan sistem konstruk, yaitu ada construction corollary atau konsekuensi konstruksi, lalu ada individuality corollary atau konstruk pribadi, lalu ada organization corollary atau konstruk pengorganisasian, lalu ada dikotomi corollary atau konstruk dikotomi, lalu choice corollary atau konstruk pilihan, lalu range corollary atau konstruk ruang lingkup, lalu ada experience corollary atau konstruk pengalaman, lalu ada modulation corollary atau konstruk modulasi, lalu fragmentation corollary atau konstruk fragmentasi, lalu communality corollary atau konstruk komunalitas, lalu ada sociality corollary atau konstruk kemasyarakatan. Proses pembentukan kepribadian dalam mengalami sehari-hari, individu mengobservasi peristiwa berdasarkan persamaan dan perbedaannya, lalu mengembangkan menjadi konstruk. Individu memilih tingkah laku tertentu karena percaya bahwa pilihannya adalah kesempatan yang paling baik. Untuk mengantisipasi masa depan, individu mulai mengonstruk lingkungannya dengan mempertimbangkan sejumlah konstruk yang berbeda terkait situasi yang dipersepsi. Individu kemudian memilih konstruk yang relevan dengan situasi pada saat itu. Jika pilihan akhir itu tidak konsisten dengan sistem konstruknya, maka diganti dengan konstruk baru. Jika konsisten, maka prediksi dapat diajukan dan konstruk lama dapat disahkan. Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian Kelly menekankan perkembangan konstruk
praverbal pada masa bayi, dan interpretasi budaya karena mencakup proses harapan yang dipelajari. Seseorang dengan kelompok budaya yang sama akan berbagi cara-cara yang sama dalam menafsirkan kejadian dan membuat harapan perilaku. Penelitian pengembangan terkait teori konstruk menekankan pada dua jenis perubahan. Pertama, eksplorasi atas peningkatan kompleksitas sistem konstruk berhubungan dengan usia seseorang. Kedua, eksplorasi atas perubahan kualitatif dalam lingkungan terbentuknya konstruk akan mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk lebih empati atau waspada terhadap sistem konstruk orang lain. Seiring dengan perkembangan anak, mereka akan meningkatkan jumlah konstruk yang tersedia, membuat perbedaan dan menunjukkan organisasi konstruk yang lebih hierarkis. Kelly menggambarkan psikopatologi sebagai sistem konstruk yang terganggu. Gangguan-gangguan tersebut muncul ketika sistem konstruk digunakan terhadap peristiwa-peristiwa. Anxiety atau cemas, peristiwa yang dialami di luar sistem konstruk individu. Saat kondisi tanpa konstruk atau kehilangan penguasaan struktural, maka seseorang akan merasa kecemasan. Threat atau ancaman, individu merasakan ancaman ketika sistem konstruk dipengaruhi oleh peristiwa yang baru saja dihadapi. Aggression atau agresi, agresi dibagi menjadi dua, agresi inisiatif, penuh daya, dan inersia atau kaku. Agresi dilakukan dengan tujuan mengubah realitas untuk mendukung sistem konstruk yang dimiliki. Hostility atau permusuhan, upaya untuk melindungi sistem konstruk dengan membuat orang lain berperilaku sesuai keinginannya. Mencoba memaksakan bukti dari prediksi sosial yang terbukti gagal. Guilty atau rasa bersalah, kondisi di saat seseorang berperilaku tidak sesuai dengan konstruk diri. Misalnya seorang ibu yang merasa guilty ketika tidak dapat melahirkan anak. Agresi dan hostility akan membuat individu merasa guilty. Ketakutan atau fear, situasi yang lebih spesifik dan insidentil. Ketakutan terjadi ketika individu dihadapkan oleh kemungkinan situasi yang mengkhawatirkan. Guncangan psikologis akan menahan individu untuk merasa aman. Seseorang yang neurotik saat merasakan kecemasan akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan memilih untuk menangis untuk menghilangkan kecemasannya. Berbeda dengan orang normal yang dalam hidupnya juga mengalami kecemasan, tetapi dapat terbuka untuk menghindari kegagalan dengan mengadakan sistem konstruk yang tetap. Psikopatologi merupakan respon abnormal terhadap kecemasan. Respon tersebut terdiri dari construction atau menegangkan. Terjadi pada orang yang depresi, di mana terbatas minat dan atensi terhadap hal-hal kecil, dan sempit persepsinya untuk mengurangi ketidakcocokan. Dilation atau memuai atau memperlebar persepsinya. Terjadi pada orang yang mengidap maniak, flight of ideas, dan excessive motor activity atau aktivitas motorik berlebihan. Excessively impermeable inflexible, bersikap menutup diri, kaku, menolak rangsangan orang lain, dan bersifat kompulsif. Contoh konstruk psikopatologi adalah kasus bunuh diri atau suicide, di mana bunuh diri diartikan sebagai penyerahan atau pengorbanan diri untuk pengesahan hidupnya. Suicide terjadi karena kecemasan total, segala sesuatu tidak terduga, dan peristiwa yang dialami itu kurang dapat dimengerti. Adapun keunggulan dan kelemahan teori konstruk personal. Keunggulan yang pertama ada bersumber dari teori model struktural kepribadian Kelly. Yang kedua ada teknik imajinatif yang diterima guna kuantifikasi atau riset. Yang ketiga menekankan pada proses kognitif sebagai aspek sentral dan personalitas. Yang keempat menyajikan model personalitas yang memberikan hukum dan fungsi personalitas secara umum serta keunikan sistem konstruk individual. Adapun kelemahannya, yang pertama terlalu fleksibel hingga tidak dapat dikelola dengan baik. Yang kedua membahas mengenai kecemasan tapi tidak membahas depresi. Yang ketiga hanya sedikit bukti pengukuran sistem yang dikembangkan Kelly. Yang keempat belum terkait dengan riset dan teori umum di bidang psikologi kognitif. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.